Pasti udah pada tahu Anatoly kan? Powerlifter viral yang suka nyamar jadi janitor terus bikin semua orang di gym kaget. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas rahasia di balik kekuatannya yang kayaknya nggak masuk akal itu. Coba bayangin, petugas kebersihan badannya biasa aja, beratnya cuma 78 kilo, tapi tiba-tiba dia ngangkat barbel 290 kilo, hampir 4 kali lipat berat badannya sendiri. Ini bukan sulap, ini bukan sihir. Jadi gimana caranya? Yuk kita bedah sains di baliknya. Jadi, ini apa dong? Mutasi genetik langka kayak di film-film superhero? Atau jangan-jangan ini semua adalah penerapan sains dan teknik yang super cerdas? Nah, kita akan cari tahu gimana fisiknya yang kelihatannya standar itu bisa ngeluarin tenaga sekuat itu. Oke, rahasia pertamanya, ini yang paling keren. Bukan soal seberapa gede ototnya, tapi soal fisika. Lebih tepatnya, penguasaan dia yang benar-benar sempurna, sama teknik deadlift gaya sumo. Coba lihat perbandingannya, kelihatan banget kan bedanya. Pakai gaya sumo, posisi kakinya itu 2 kali lebih lebar dari konvensional. Terus, badannya juga jauh lebih tegak. Nah, semua ini bukan asal-asalan loh. Ini semua tuh rekayasa biomekanik, yang tujuannya cuma satu, bikin angkatannya jadi seefisien mungkin. Ini jenius banget, dan sebenarnya sesimpel fisika dasar. Dengan posisi kaki yang lebar, jarak yang perlu ditempuh barbel dari lantai ke atas jadi lebih pendek. Mungkin kedengarannya sepele, cuma beda beberapa senti, tapi di dunia powerlifting, itu bisa jadi penentu segalanya. Nah, data ini nunjukin hasilnya dengan jelas. Studi-studi udah buktiin kalau gaya sumo itu bisa ngurangin kerja mekanis sampai 30%. Ingat pelajaran fisika kan? Kerja itu sama dengan gaya pali jarak. Kalau jaraknya lebih pendek, ya, kerja yang dibutuhin juga jadi lebih sedikit. Simple, tapi efektif banget. Jadi intinya apa? Dengan ngurangin kerja mekanis 30%, itu sama aja kayak bikin angkatan 290 kilo, terasa cuma kayak 200 kilo buat tubuhnya. Gila kan? Ini bukan cuma soal otot gede, tapi soal otak di balik angkatannya. Dan bukan cuma efisien, teknik ini juga jauh lebih aman loh. Karena badannya lebih tegak, resiko cedera di tulang belakang itu turun drastis. Bebannya pindah kemana? Ke otot-otot paling kuat yang kita punya, pinggul dan kaki. Jadi selain aman dari cedera, dia juga bisa make otot yang paling pas buat kerja sekeras mungkin. Oke, biomekanik yang cerdas itu baru setengah cerita. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi, ke bagian yang nggak kelihatan mata, sistem saraf pusatnya Anatoly, yang seolah-olah udah diprogram ulang buat jadi super kuat. Biar gampang, bayangin gini deh. Bodybuilder itu fokusnya bikin otot gede, kayak balon yang diisi air, biar kelihatan besar. Itu namanya hipertrofi sarkoplasmik. Nah, Anatoly beda. Dia fokusnya ke hipertrofi myofibriller. Ibaratnya, dia bukan nambahin air ke balon, tapi nambahin kabel-kabel baja di dalam balon itu. Hasilnya, otot yang padat, kuat, fungsional, bukan cuma gede di luar. Nah, disinilah letak keajaiban otaknya. Setelah latihan bertahun-tahun, otaknya itu belajar untuk menyinkronkan semua unit motorik ototnya. Bayangin kayak paduan suara, yang awalnya nyanyi sendiri-sendiri, tiba-tiba dilatih buat teriak bareng di satu waktu yang sama dengan kekuatan penuh. Jutaan serat otot kontraksi serempak dalam satu ledakan tenaga. Dahsyat! Jadi ada 3 kunci utama keunggulan otaknya. Pertama, dia bisa langsung manggil serat otot yang paling kuat dan eksplosif. Kedua, sinyal dari otaknya itu nyala barengan, nggak satu-satu. Dan yang ketiga, ini yang paling gila, dia bisa ngehack sistem pengaman alami di tubuhnya. Gini, tubuh kita itu punya sekring pengaman alami, namanya organ tendon Golgi. Fungsinya buat mencegah kita cedera kalau maksain ngangkat yang terlalu berat. Nah, Anatoly ini, lewat latihan yang terus-menerus, udah berhasil naikin ampere sekringnya. Jadi sistem sarafnya bisa ngelepasin kekuatan yang, jujur aja, di tubuh orang biasa itu otomatis bakal diblokir sama sistem pengaman ini. Tapi pertanyaannya, fondasi sekuat ini datang dari mana? Ternyata, semuanya dimulai jauh sebelum dia terkenal di internet. Waktu umurnya baru 14 tahun, belum ada gym canggih, dia itu ngebangun tempat latihannya sendiri. Pakai apa? Suku cadang traktor, batu bata, sabuknya aja dari tali kekang kuda. Kedengarannya primitif ya, tapi justru awal yang sederhana inilah yang jadi kunci fondasi kekuatannya yang luar biasa itu. Kenapa? Karena ngangkat beban yang bentuknya aneh, nggak seimbang, itu maksa tubuhnya buat beradaptasi dengan cara yang beda. Tendon dan ligamennya jadi sekuat baja. Otot-otot stabilisator kecil yang biasanya jarang kelatih, jadi super kuat. Dia jadi punya pondasi dari dalam yang benar-benar kokoh, siap buat nahan beban-beban gila di masa depannya.
Oke, jadi kita udah lihat dari sisi biomekanik, dari sisi neurologi atau sistem saraf, dan dari fondasi awalnya yang unik. Sekarang, yuk kita gabungin semua kepingan puzzle ini buat lihat gambaran besarnya. Kekuatan Anatoly itu bukan cuma karena satu faktor. Ini adalah sinergi, gabungan sempurna dari 3 pilar. Pertama, teknik sumo yang jenius. Kedua, sistem saraf yang super efisien. Dan ketiga, pondasi tubuh yang ditempa dari latihan DIY sejak remaja. 3 hal ini bekerja sama menciptakan kekuatan yang kita lihat. Jadi, Anatoly itu bukan anomali genetik atau semacamnya. Dia adalah bukti hidup bahwa kekuatan sejati itu bukan cuma soal otot, tapi soal penerapan sains, edukasi tanpa henti, dan latihan yang cerdas selama bertahun-tahun. Kisah Anatoly ini benar-benar mengubah cara kita melihat apa itu kekuatan. Dan ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita semua. Kalau ternyata kekuatan sejati itu adalah tentang efisiensi, seberapa efisien kita dalam mengejar apapun yang kita mau, baik itu di gym maupun di luar sana?